Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di online service GPIA Glory to Glory. Saya berdoa dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dan memberikan kepada kita kesehatan selalu. Berikut akan kami sampaikan beberapa news update minggu ini. Yang pertama, jangan lupa untuk terus mengikuti online service ibadah raya pada setiap hari Minggu jam 8 pagi. Yang kedua, jangan lupa untuk mengikuti seri pengajaran Church from Home setiap hari Kamis di setiap minggunya jam 7 malam. Keduanya dapat kita saksikan di YouTube channel GPIA Glory to Glory. Yang ketiga, bagi yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami, silakan dapat transfer melalui rekening gereja melakukan scan barcode berikut ini. Sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. So, happy Sunday everyone and God bless you all. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Amin. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka. Katakan sekarang. Tuhan sendiri menyanyikan. Hari ini hari yang telah. Mari bersama-sama bersuka di dalam
Apa kabarnya saudara? Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan, ku bersyukur. Amin Tuhan. Amin Yesus. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Nyatakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi firman Tuhan katakan,
bagiku, Yesus baik bagimu, selamanya kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Oh Kami berikan ucapan syukur kami Tuhan, karena hadapan tahta-Mu yang suci Yesus. Emas dan perak tidak ada dalam kami Yesus, tapi kiranya penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan, segala pujian kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami rasakan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan, kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus.
Ya, shalom. Apa kabar? Tetap semangat dalam Yesus pasti lebih baik. Saya berdoa dan harapan saya, Bapak Ibu, kita semua tetap semangat di hari-hari seperti saat ini. Roh saudara tetap menyala-nyala, saudara tetap punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Judul khotbah saya pagi ini tetap survive di masa yang sukar. Kata survive punya arti bertahan. Jadi bisa juga judulnya adalah tetap bertahan di masa sukar. Kata survive juga punya arti hidup terus. Jadi judulnya tetap hidup terus di masa sukar. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini tidak mudah buat kita untuk menjalani kehidupan ini. Tidak mudah bagi kita untuk melalui hari demi hari. Tapi mari kita belajar, ada satu kisah yang menarik yang diambil dari Lukas 16 di Alkitab mencatat. Bapak Ibu nanti baca Lukas 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Secara singkat, saya ingin sampaikan kronologis cerita dari kisah ini. Ada seorang tuan yang mempunyai bendahara. Dan kemudian kedapatan bahwa bendahara ini tidak jujur. Apa yang dilakukan bendahara ini? Menghambur-hamburkan milik tuannya. Sehingga ketika itu sampai kepada tuannya kemudian memutuskan untuk memecat bendahara yang tidak jujur ini, untuk diberhentikan dari pekerjaannya dan tidak boleh bekerja lagi. Nah saudara, seyogyanya orang yang mengalami seperti bendahara, kehilangan pekerjaan, pasti respon atau yang dilakukannya kita semua bersama tahu, ya. Dan lagi terlebih dipecat, diberhentikan karena sesuatu yang tidak baik, memakai apa yang bukan menjadi miliknya. Tetapi yang menarik dari kisah ini, ayat yang ke-8 dikatakan, lalu tuan itu memuji bendahara. Ayo baca sama-sama ayat yang ke-8, Lukas 16 ayat 8, 2, 3. Lalu tuan itu apa? Baca dengan kuat. Memang memuji itu susah saudara ya. Kalau kita memuji orang itu ngele minta ampun saudara ya. Tapi kalau kita mengata-ngatai, kita mengumpat, kita memaki, los saja saudara ya. Nggak usah diperintah, kita langsung keluar. Tapi kalau disuruh memuji, abot saudara ya. Ayo baca dengan kuat, 2, 3. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara, menarik ayat yang 8 ini karena Alkitab mengatakan gini. Sebab anak-anak dunia dikatakan apa? Lebih cerdik dari semua, lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Alkitab mengakui bahwa ternyata orang-orang dunia lebih cerdik daripada orang-orang anak-anak terang. Siapa anak-anak terang? Anak-anak terang adalah jemaat Tuhan, orang Kristen, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dengan kata lain, dari 2 ayat ini saya bisa mengatakan bahwa ternyata memang anak-anak terang, jemaat orang Kristen kurang cerdik dibandingkan anak-anak dunia. Nah, ini yang membuat saya tertarik sehingga saya dalami kisah ini, cerita ini. Kenapa Tuhan ini memuji?
Padahal bendaharanya ini sudah merugikan dia. Iya Pak ya? Padahal bendahara ini sudah memakai bukan hak miliknya. Tapi dikatakan lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur ini. Saudara perlu garis bawahi bahwa Tuhan ini memuji bukan karena bendahara ini tidak jujur. Tuhan ini memuji bukan karena licik bendahara ini mengubah surat hutang. Tapi Alkitab mengatakan gini, Tuhan ini memuji karena bendahara ini telah bertindak cerdik. Garis bawahi, ini jadi peringatan kita bahwa sesungguhnya saudara dan saya harus bertindak cerdik. Yang setuju katakan amin. Kita semua harus bertindak cerdik. Bukan karena licik, karena bendahara ini mengubah surat hutang. Kalau Bapak Ibu baca, coba ya kita baca sebentar ayat yang ke-5. Lalu ia memanggil demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain 80 pikul. Bukan karena kelicikannya mengubah surat hutang yang 100 jadi 50, yang 100 jadi 80, bukan saudara. Yang saya dapatkan dari kisah ini, bagaimana kita tetap survive di masa yang sukar. Bagaimana kita tetap bertahan. Bagaimana kita tetap hidup terus di masa yang sukar. Saudara dan saya harus bertindak cerdik. Hal apa? Kita bertindak cerdik. Yang pertama, saya ingin beritahu bahwa saudara dan saya harus punya perspektif yang benar dalam hidup ini. Kata perspektif itu punya arti sudut pandang. Harus seperti apa perspektif yang benar? Saya ingin kasih gambaran gini. Ada seorang bos punya perusahaan, anggap saja dia punya perusahaan sandal sepatu. Kemudian dia utus 2 salesnya ke satu pulau yang dia tahu bahwa pulau itu belum terjangkau. Berangkatlah 2 sales ini. Sampai di pulau itu, dan 2 sales ini melihat fakta kenyataan. Bahwa memang benar pulau itu terbelakang. Penduduknya masih sederhana. Dan yang mereka jumpai, bahwa semua penduduknya tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, alias apa? Nyeker, saudara ya. Alias nyeker. Nah, setelah 2 sales ini survei kemudian kembali ke bosnya, maka sales pertama gini, bos kami sudah ke sana dan saya mendapatkan bahwa semua penduduk tidak pakai alas kaki. Kalau sudah tidak pakai alas kaki, buat apa kita ke sana? Tidak ada pembelinya. Nah, sales yang kedua bilang gini, oh enggak gitu bos. Justru ini adalah peluang. Justru ini adalah kesempatan untuk kita mengenalkan produk kita, untuk kita mempromosikan, untuk kita memberi pengajaran kepada penduduk bahwa penting untuk pakai alas kaki. Nah, lihat sudah, nangkep ya. Itu namanya perspektif. Melihat hal yang sama, persoalan yang sama, masalah yang sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Nah, saudara,
kita harus punya perseptik yang benar. Kenapa? Karena dari situ akan menghasilkan persepsi. Persepsi itu apa? Nah, sales pertama ini lihat gak semua gak pakai alas kaki. Persepsinya percuma. Kita datang ke sana pun buang waktu, buang tenaga, buang duit, tidak ada yang beli. Itu persepsi. Dari sudut pandang menghasilkan satu kesimpulan. Percuma. Nggak usah bos. Nggak usah keliling ke sana. Nggak usah sales ke sana. Orang yang punya perseptik yang benar, maka menghasilkan persepsi yang benar. Dia bilang gini, wah ini peluang. Kita tawarin ke sana pasti laku. Karena di sana itu belum pernah ada yang pakai. Nah, kita ngasih contoh. Kita ngasih tahu kenyamanan. Pakai sandal, pakai sepatu, pakai alas kaki. Kita ngasih tahu bahwa penting menjaga kaki dengan baik. Nah, sudah nangkep ya? Dari perseptik menghasilkan persepsi. Kalau opini itu beda lagi, saudara. Opini itu ya bisa laku, bisa enggak. Ya bos boleh saja ke sana. Ya kalau beruntung ya laku, kalau nggak beruntung ya memangnya sudah di sana memang nggak mau pakai alas kaki. Nah gitu ya. Nah hari-hari ini saya mau beritahu, Bapak Ibu Saudara harus punya perspektif yang benar tentang hidup. Tentang hari-hari yang sedang kita jalani, tentang masa-masa yang terjadi. Dari awal pandemi saya bilang, ini pemurnian. Dari awal pandemi saya bilang, ini waktu restart. Memang Tuhan mau supaya kita mereset ulang. Seluruh kehidupan kita, seluruh waktu-waktu kita, seluruh kegiatan aspek hidup kita harus di reset ulang. Pemurnian akan kelihatan nanti. Mana yang abal-abal, mana yang sungguh-sungguh. Nah, walaupun banyak yang beredar di sini, oh ini karena kuasa gelap. Karena si jahat yang sedang bekerja. Oh karena ini skenario perang dagang antara Amerika dan Cina dan sebagainya dan sebagainya. Nah saya dorong Bapak Ibu Saudara. Perspektif yang mana yang Bapak Ibu mau pakai. Karena itu akan menentukan kehidupan saudara. Karena itu akan menentukan masa depan saudara. Di kitab Bilangan ada kisah yang tidak asing. Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian. 12 ini berangkat dan 12 ini melihat tanah perjanjian memang luar biasa. Subur, penuh madu, melimpah dengan susu. Dan mereka juga sama-sama melihat penduduknya, raksasanya tinggi-tinggi. Penduduknya raksasa, kesukaannya makan manusia. 12 pengintai ini sama, melihat hal yang sama, persoalan yang sama. Fakta, kenyataan, realita yang sama. Tapi punya sudut pandang, perspektif yang berbeda. 10 orang bilang ini, kita nggak usah ke sana. Kalau kita ke sana pasti kalah. Karena penduduknya raksasa, doyan makan manusia, sementara kita belalang. Nah, perhatikan. Tapi 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb, dia punya perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Mereka bilang, enggak, tanahnya luar biasa, kita maju, kita masuk dan Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu nanti baca, catat saja Bilangan pasal 13 ayat 31 32, Bilangan 14 ayat 7 sampai 8. Lihat saudara, orang yang punya perspektif yang benar
Maka apa yang terjadi? Hanya Yosua dan Kaleb dari semua keturunan Israel yang bisa masuk tanah perjanjian. Karena mereka punya sudut pandang yang benar. Saya berdoa hari-hari ini, Bapak Ibu juga memiliki sudut pandang yang benar. Memang fakta, kenyataan, realita masa pandemi ini sukar. Semua aspek kehidupan. Mau bicara bisnis, mau bicara jasa, mau bicara apa lagi? Karir, mau bicara apa lagi? Sekolah. Tapi kalau kita punya perspektif yang benar, saya percaya Tuhan beri kekuatan untuk kita survive. Enggak ada amin. Ya. Tuhan beri kekuatan untuk kita bertahan, untuk kita hidup terus, untuk kita melanjutkan kehidupan. Saudara ingat tentang Daud dan Goliat. Apa yang membuat Daud menang? Saya percaya di samping karena kemurahan, anugerah, kasih karunia, campur tangan Tuhan. Itu dimulai dari Daud punya perspektif yang benar. Kalau sudah baca di 1 Samuel 17 ayat 26 ayat 45, sudah itu singkat saja. Goliat itu pahlawannya Filistin tinggi besar. Dan selama 40 hari dia tantang bangsa Israel, ayo duel. 1 lawan 1, siapa sih berani ngelawan aku? Kalau aku kalah, Filistin akan pulang. Tapi kalau Israel kalah, harus tunduk. Setiap hari dilakukan selama 40 hari, Goliat maju. Ayo siapa sih berani? Ditunggu dari pagi sampai sore. Orang Israel satu pun tidak ada yang maju. Ya balik lagi. Besoknya dia berangkat lagi. Ayo siapa sih berani? 40 hari Alkitab mencatat. Goliat tantang. Tapi orang Israel cemas dan ketakutan melihat Goliat. Nah sekali waktu Daud disuruh ayahnya antar makanan. Waktu dia antar makanan, dia lihat, dia saksikan, dan dia dengar apa yang menjadi tantangan Goliat. Dan dia tahu tidak ada satupun orang Israel yang berani. Tapi kemudian Daud mengajukan diri untuk melawan. Dan akhirnya kita tahu bahwa Daud menang. Menurut saudara, apa yang membuat Daud menang? Secara postur tubuh dia kalah. Goliat tinggi besar, Daud pendek. Secara kemampuan dia bukan prajurit, bukan tentara. Dia gembala, tukang ngangon. Secara pengalaman dia tidak pernah angkat senjata, tidak pernah perang. Secara apa lagi? Secara persenjataan dia tidak pernah megang senjata. Dia pegang batu. Apa yang membuat Daud menang? Saya mau beritahu. Karena dimulai dengan perseptik yang benar. Daud punya sudut pandang yang benar. Coba kita lihat sebentar. 1 Samuel 17. Samuel 17 ayat yang ke-26, lanjut saja. Langsung ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Baca sama-sama, 2, 3. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Lihat saudara, ini yang membuat Daud menang. Karena dia punya sudut pandang yang berbeda dengan orang Israel ketika melihat
Goliat. Orang Israel melihat Goliat, wih, tinggi besar, raksasa, pahlawan. Udah gentar dulu, saudara. Udah ciut dulu, saudara. Udah takut dulu, saudara. Tapi Daud melihat Goliat, dia bilang ini, siapa orang yang tidak bersunat itu? Kok berani-berani melawan barisan dari Allah yang hidup? Saudara nangkep? Yang mengerti katakan amin. Itu yang membuat Daud menang. Itu langkah Daud yang pertama sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Karena dia tidak dipengaruhi dengan fakta, kenyataan, realita yang ada. Goliat tinggi besar, seorang pahlawan, gagah perkasa, prajurit yang pinter perang. Enggak. Dia enggak mau mikir hal-hal begitu. Dia enggak mau pusing dengan hal-hal itu. Yang dia tahu orang tidak bersunat wani-wani melawan barisan Allah yang hidup. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga melakukan hal yang sama dalam kehidupan ini. Memang faktanya seperti itu, memang kenyataannya seperti itu, realitanya seperti itu. Tapi saya berdoa, saudara jangan terpengaruh dengan kenyataan yang ada. Tapi ubah sudut pandang saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan saudara dan saya sendirian. Allah yang berdiri berjalan di depan kita, Allah yang berperan ganti kita. Sudut pandang kita harus benar. Nah, kembali ke Lukas 16. Apa yang dilakukan oleh bendahara ini ketika dia diberitahu bahwa dia akan diberhentikan, dia dipecat. Saudara, luar biasa, makanya tuannya ini memuji karena ternyata saudara, bendahara ini tidak ngomel, tidak ngedumel, tidak ngamuk, tidak dendam, tidak kecewa, tidak kepahitan. Enggak, saudara. Enggak. Saya pernah, saudara, pernah ditawarin pekerjaan di salah satu perusahaan nasional, saya nggak usah sebut namanya, di Jakarta, perusahaan besar. Bergerak dia buka anak perusahaan di bidang rotan. Saya orang Cirebon, waktu itu saya di Cirebon. Nah, dia butuh untuk quality control karena dia banyak pesan di Cirebon. Cirebon itu sentral pengrajin rotan. Jadi dicarilah orang Cirebon supaya ya dengan pertimbangan ekonomi ya, nggak perlu segala macam orang Cirebon begitu. Akhirnya saya diajak, ayo bergabung. Saya ini backgroundnya pedagang, papa, mama, koko, cici semua dagang. Dan kami sekeluarga belum pernah kerja ikut orang, belum pernah. Saya ditawarin pekerjaan dan saya sedang membutuhkan. Saya bilang gini, saya statusnya waktu itu masih WNA. Ini perusahaan nasional. Bagaimana kebijakannya? Ada kendala enggak besok-besok? Manajer ini bilang gini, oh enggak apa-apa. Nanti kita atur bayar pajak dan sebagainya. Oke. Nah, saudara, saya semangat, saya di training, saya dilatih, diajar. Karena terus terang aja awam. Ya, awam. Saya bidangnya dagang, ini pengrajin. Saya belum pernah kerja ikut orang, ini ikut orang. Jadi buat saya itu sesuatu yang baru dan saya belajar. Saudara, terus terang aja saya semangat, saya excited, saya seneng. Ya, orang kerja itu yang pertama harus seneng. Kalau nggak seneng percuma, jangan diterusin, nggak akan berhasil. Ya, nggak bisa maksimal. Nanti kita menjalaninya dengan beban. Saya enggak, saudara. Saya seneng. Oh, saya tekunin, saya belajarin. Sampai trainingnya selesai, saya kerja, semangat, tiba-tiba saudara, saya ke Jakarta,
sampai kantor, dipanggil sama manajer, kemudian dikatakan ini, Pak, sampai bulan ini saja. Bayangkan saudara, saya tanya, loh kenapa? Ya ternyata ini kebijakan, Bapak masih WNA. Nah, bagaimana saudara? Gimana perasaan Bapak Ibu? Dari awal kita sudah ngomong status saya. Oh enggak masalah, saya kerja giat, semangat. Lagi semangatnya, lagi sukacita, lagi senengnya tiba-tiba sudah berhenti bekerja. Apa yang dilakukan? Oh saya ngamuk saudara, benar. Saya ngamuk. Saya bilang, loh dari awal kan saya sudah bilang status saya begini. Loh diizinkan. Loh kenapa sekarang seperti ini? Nah, kemudian saya nego. Kalau memang benar saya tidak ada kesalahan, pekerjaan saya dipakai, kasih kesempatan buat saya ngurus. Iya Pak ya. Nah, itu kan pikiran manusia saudara. Tapi dia bilang enggak, sudah keputusan harus seperti itu. Saya bilang ini, sudah nggak usah nunggu akhir bulan, hari ini saya pulang, hari ini saya berhenti. Kenapa saya? Ngamuk saudara. Ngamuk, terus terang aja ngamuk. Oh di jalan Jakarta Cirebon itu saya sudah mikir, aduh gimana, nangis saudara, benar nangis. Punya anak satu Altius. Saya mikir, aduh gimana nanti beli susunya, aduh nanti gimana makannya. Itu perasaan orang yang di PHK, orang yang diberhentikan dari pekerjaan. Ya mungkin Bapak Ibu nggak seperti saya, Bapak Ibu kan baik-baik. Coba tengok kiri kanan Bapak Ibu. Tapi wajahnya nggak meyakinkan Bapak Ibu baik saudara ya. Sama seperti saya, pasti ngamuk, pasti dongkol, betul nggak? Tapi bendahara ini luar biasa saudara. Kalau Bapak Ibu baca, dia ndak dendam sama tuannya, dia ndak ngamuk sama tuannya, dia ndak coba berusaha membela diri. Loh gimana sih Tuhan, aku kan sudah kerja lama dengan ikut Tuhan, aku kan sudah menghasilkan banyak buat Tuhan, bagaimana Tuhan bisa kaya kan itu karena aku? No. Ini yang membuat ayat 8 dikatakan ini, Tuhan itu memuji bendahara ini. Kenapa saudara? Coba kita baca ayat yang ke-2, saya baca dulu. Lalu yang memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah ini yang luar biasa, ayat 3 dan 4 dikatakan ini. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. 4, baca sama-sama, 2, 3. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Apa yang dilakukan oleh bendahara ini? What's next setelah dipecat? Dia enggak ngamuk, enggak dendam, enggak nyesel, enggak apa, enggak. Tapi dia do something. Dia lakukan sesuatu. Dia mikir gimana caranya ya. Dia sudah tutup buku. Ya sudah dipecat, ya sudah. Enggak diributkan lagi. Saya berdoa, kita bisa menjadi orang-orang yang punya perspektif yang benar. Yaitu sudahlah tutup buku, yang sudah ya sudah tutup buku, tidak usah diungkit-ungkit lagi, tidak usah dibicarakan lagi, tidak usah disesalin lagi, tidak usah dibuat jadi dendam, jadi marah, jadi emosi, jadi kecewa, jadi kepahitan, tapi tutup buku, do something. Apa yang aku tahu, apa yang akan aku perbuat, tahu apa yang dilakukan. Itu yang membuat bisa survive. Itu yang membuat kita bisa bertahan hidup terus. Jadi apapun persoalan saudara hari-hari ini, apapun masalah saudara hari-hari ini, apapun musuh saudara hari ini, saya mau beritahu buat saudara. Punya sudut pandang yang benar. Sudah tutup buku. Ke depan kita do something. Apa yang harus dikerjakan? Jangan gara-gara corona ini jadi usahaku macet, usahaku buntu.
Yang ngalamin itu bukan saudara saja, semua seluruh dunia ngalami. Tapi kita tahu bahwa ada di antara mereka yang berhasil di masa-masa corona, di masa-masa sulit ini tetap survive. Dan saya percaya itu dimulai dari kita punya sudut pandang yang benar. Yang kedua, gimana caranya untuk kita tetap survive? Yang kedua adalah perkatakan kebesaran Tuhan. Yang kedua, perkatakan kebesaran Tuhan. Bukan masalah yang saudara besar-besarkan, bukan masalah yang saudara selalu ceritakan, bukan masalah yang selalu saudara ungkapkan. Tapi ungkapkanlah bahwa Tuhan baik. Tuhan memelihara hari demi hari bagi kita, amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kebaikan Tuhan melimpah terus menerus dalam hidup kita. Itu yang harus diceritakan. Saudara nanti baca di rumah 2 Tawarit pasal 20, ayat 20 sampai 21 itu bicara tentang Yosafat kalau tidak salah ya. Yosafat pada saat itu dikepung 3 raja. Raja Moab, Raja Amon, Raja Menim ya. Menium. Ya. Diserang, diserbu 3 raja. Secara persenjataan, secara logistik, secara apa kalah semua saudara. Kalah semua. Tapi apa yang dilakukan Yosafat? Coba kita lihat sebentar. 2 Tawarit pasal 20 kita baca sebentar ya. 2 Tawarit pasal yang ke-20. 2 Tawarit pasal yang ke-20. Ayat 21. 2 Tawarit pasal 20 ayat 20 ya. 2 Tawarit 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, baca sama-sama, berdirilah Yosafat dan berkata apa? Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Terus setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Coba saudara bayangkan, ini lagi dikepung nih, 3 negara, 3 raja ngepung mau nyerbu. Fakta di depan mata, Bisakah kita seperti itu? Bukannya takut, tapi dia malah memberi semangat. Memperkatakan bahwa percaya kepada Tuhan, percaya, tetap teguh. Nah, luar biasa. Terus nyanyi lagi ya. Terus lihat akibat kalau kita memperkatakan kebesaran Tuhan. Ayat 22 kita baca sama-sama, 23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian apa? Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Terus lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera apa? Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir apa? Mereka saling membunuh. Artinya Yosafat yang ketakutan pada akhirnya menang bukan karena dia menang perang. Tapi Tuhan beracara membinasakan musuh-musuh Israel. Karena apa? Dia punya Nah itu saudara ya. Punya sudut pandang yang benar dan dia memperkatakan kebesaran Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini Bapak Ibu Saudara perkatakan kebesaran Tuhan. Ya, contoh nanti di rumah 2 Tawarit pasal 32 itu bicara tentang Hizkia. Hizkia dikepung oleh Raja Asyur Sanherib. Pembesarnya ngenyek saudara.
Dia woro-woro ke penduduknya, percuma kamu ikut Hizkia, sebentar lagi Hizkia kalah, sudahlah kamu tunduk saja, sudahlah kamu berontak, ikut dengan Asyur dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang dilakukan Hizkia? Menghadapi realita kenyataan musuh di depan mata, bukan takut. Tapi dia berseru kepada Tuhan, dia perkatakan kebesaran Tuhan. Coba baca sebentar. 2 Tawarit pasal 32, tanggung saudara ya, 2 Tawarit 32. Ayat 1 saya baca. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. 7. Nah lihat apa yang dikatakan oleh Hizkia. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. 8 sama-sama 2, 3. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita apa? Tuhan Allah kita. Saudara, ketika saudara punya sudut pandang yang benar, saudara perkatakan kebesaran Tuhan, mujizat terjadi. Tuhan melakukan bagiannya. Ayat yang ke-21, loncat. 2 Tawarit 32 ayat 21. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Hizkia tidak perang, Yosafat tidak perang. Saya percaya hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan buat kita. Amin. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya mengalami kesulitan hari-hari ini. Tapi kalau engkau gunakan firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan akan halau musuh-musuh kita. Amin. Tuhan akan selesaikan persoalan masalah kita tanpa kita berperang. Karena sesungguhnya Tuhan yang berperang ganti kita. Kitab Mazmur berkata gini, dengan Allah kita lakukan perkara-perkara besar. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar firman ini memberkati untuk saudara tetap survive di masa yang sukar ini. Buat segala kebaikan kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup buat kami. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Ora laba syaka para laba. Mari masing-masing berhubungan dengan Allah. Kita naikkan satu pujian. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku ya. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Firman-Mu di dalamku, haleluya, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Mari katakan dengan iman, ya Tuhan, ini pengakuan
iman kami. Yes Lord. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus menopang hidupku. Saya rindu jemaat naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap imanmu. Katakan Engkaulah. Amin. Mari Tuhan dengar pengakuan iman umat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat GPA Glory to Glory siang hari ini. Ya. Yes Lord, benar Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Ora lama syaka para lama lama. Sika para lama lama lama. Syara lama 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 lama. Selalu menolong. Mari bersama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri. Oh, haleluya. Dengar pujian kami, dengar pengakuan iman kami, dengar tekad kami di hadapan-Mu. Haleluya. Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Lebih kuat lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Haleluya. Oh, mari sembah. Mari sembah. Seperti Yosafat menyembah Tuhan, seperti Hizkia menyembah Tuhan. Oh, ya lama lama lama. Haleluya. Kira lama lama lama. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari lawat setiap kami pribadi, lepas pribadi. Mari jamah kami satu persatu. Mari kuatkan dan teguhkan kami.
buka kedua tangan saudara, terima kemenangan dalam nama Yesus. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Ya lala-bara-lala, terima kelegaan dalam nama Yesus. Terima kekuatan baru dalam nama Yesus. Ya lala-bara-lala-bara-lala-bara-lala. Haleluya. Terus melawat kami, terus menjamah kami. Haleluya. Jangan satu pun yang terlewatkan Tuhan. Tuhan tahu setiap kebutuhan kami. Tuhan tahu setiap keperluan kami. Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatanmu dahsyat atas kami. Terima kasih buat pengurapan baru Tuhan sudah beri. Terima kasih buat kekuatan baru Tuhan sudah beri buat kami. Terima kasih buat jalan keluar yang Tuhan sudah buka bagi kami. Terima kasih buat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan dan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya keluar dari tempat ini kami tidak sama lagi ketika kami datang Tuhan. Karena kami tahu masa depan itu ada. Harapan tidak pernah hilang. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada dua persembahan. Yang pertama untuk pekerjaan Tuhan dan yang kedua untuk pembangunan. Yang pertama persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu bisa menyiapkan, yang sudah menyiapkan persembahan bisa maju ke depan. Ada kotak persembahan yang sudah disiapkan. Bagi saudara yang mau transfer, tidak mau pakai uang cash, bisa transfer ke rekening gereja BCA atau melalui barcode ya, scan barcode ya, seperti di sini. Di lemari belakang juga ada barcode-nya, Bapak Ibu bisa gunakan dengan baik ya. Persembahan bisa dijalankan, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan bisa maju ke depan. Sementara persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang berulang tahun, mungkin bisa ditayangkan. Pak Yosep Wibisono, tanggal berapa ya? Ini kurang naik ya. Tanggal berapa? Pak Yosep, tanggal berapa Pak Yosep? Mana Pak Yosep? Tanggal berapa Pak? 16, puji Tuhan. Terus siapa lagi? Arnold, 18 September. Terus? Oh, 2 orang. Ya, selamat berulang tahun bagi Pak Yosep dan Arnold yang minggu ini merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati. Pengumuman lain, ibadah minggu tetap jam 7 sampai jam 8 dan 8.45 sampai jam 9.45. Hari ini terlambat karena ada trouble di multimedia ya. Dukung dalam doa supaya semuanya dalam keadaan baik dan berdoa ke depan akhir bulan mungkin kita bisa live streaming ya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak ke gereja. Ini bagi mereka yang tidak bisa ke gereja karena banyak faktor, karena usia, mungkin juga karena kesehatan dan sebagainya, sehingga tidak ke gereja. Kami akan siapkan live streaming ya. Untuk itu gereja memberi kesempatan, membuka kesempatan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani. Banyak ya, pelayanan itu banyak, multimedia bisa, musik bisa, pemuji bisa. Jadi silakan bergabung. Tidak perlu ditanya
Ya, Bapak Ibu yang menyadari ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan, langsung ajukan diri saja, Pak, saya mau belajar pelayanan. Nah, ya, gereja dan saya pribadi sangat menghargai seperti itu. Ya, jadi dibuka kesempatan untuk jemaat melayani Tuhan. Ke depan pelayanan, model pelayanan dan pengembalaan gereja melalui aplikasi, ya, G2G Church. Karenanya saya mengharapkan semua jemaat mengaplikasi, minimal satu keluarga punya, supaya info-info atau berita-berita dari gereja bisa sampai kepada Bapak Ibu Saudara dengan cepat, ya. Tidak nunggu hari Minggu, tapi setiap saat kita bisa memberitahu Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi jemaat yang kesulitan, Pak, saya enggak bisa nginstalnya, Pak, saya nggak bisa loginnya, ya. Bisa sebentar, Bapak Ibu jangan pulang, ada Jessica, ya. Jessica yang akan membantu Bapak Ibu Saudara untuk menginstal atau mendaftar login, ya. Jadi dibutuhkan kerjasama karena ke depan di masa pandemi new normal ini semua serba keterbatasan, ya. Jadi gereja berusaha tetap menjaga komunikasi, relation dengan jemaat melalui berbagai cara. Ya. Saya kira itu saja. Mari kita akhiri ibadah kita, bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan pembangunan dan kita naikkan pujian. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merizkikan menjadi kekaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Ini pengakuan iman kami, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, Tuhan. Terima kasih, sebentar kami pulang, berpisah satu dengan lain, kami angkat kedua tangan kami tengadahkan wajah kami percaya Yesus hadir dan siap memberkati kami siang hari ini. Karena itu saudara, terimalah berkat yang datang dari tempat maha tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Diberkatilah rumah tanggamu, kehidupan nikah, suami istri, orang tua, anak, diberkati. Amin. Segala pekerjaan usaha bisnismu dibuat berhasil dan beruntung. Diberkati anak-anakmu dalam studi, dalam kuliah, dalam cita-cita, dalam karir, dalam masa depan dan jodoh. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus,
Semua yang percaya diberkati bersama, katakan Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.